Bayangkan sebuah dunia yang begitu kecil hingga tak terlihat oleh mata, namun dunia kecil itu menentukan apakah sebuah obat dapat bekerja atau tidak. Disinilah perjalanan kita dimulai memahami apa itu mikromeritik. Ilmu yang mempelajari perilaku partikel-partikel kecil, sang pemeran utama di balik setiap serbuk dan tablet yang kita gunakan. Mikromeritik adalah ilmu yang mengungkapkan kepribadian partikel, berapa besar ukurannya, bagaimana bentuknya, hingga bagaimana ia saling bersentuhan dan menempel satu sama lain. Dengan memahami definisi ini, kita tahu bahwa partikel tidak hanya diam, namun mereka mengalir, bergesekan, berinteraksi, dan semua itu menentukan kualitas obat yang kita buat. Inilah jantung dari formulasi farmasi. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam ke dalam dunia ruang-ruang kecil di antara partikel. Porositas. Porositas adalah ruang hidup dalam serbuk. Dan ada dua jenis utama yang perlu kita kenali. Porositas total, yaitu seluruh ruang kosong dalam massa serbuk, baik di dalam maupun di antara partikel. Porositas celah, open porosity, yaitu ruang terbuka antar partikel, tempat udara dan cairan bebas masuk. Dua konsep ini memberi kita gambaran bagaimana serbuk dapat menyerap cairan, mengalir, atau dipadatkan. Porositas mungkin kecil, tetapi perannya sangat besar. Untuk mengetahui seberapa besar ruang kosong yang dimiliki suatu serbuk, kita menggunakan sebuah rumus yang sederhana namun sangat kuat. Porositas sama dengan volume rongga dibagi volume total dikalikan 100%. Satu perhitungan sederhana yang bisa mengungkap struktur tersembunyi dalam serbuk. Rumus ini seperti kunci yang membuka pintu menuju pemahaman bagaimana serbuk akan berperilaku saat dipadatkan atau terkena cairan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana rumus itu bekerja dalam dunia nyata. Bayangkan, kita memiliki serbuk dengan volume total 100 cm3. Dari volume itu, ternyata 40 cm3 adalah ruang kosong, rongga di antara partikel. Ketika kita masukkan ke dalam rumus, porositas sama dengan 40 dibagi 100 lalu dikalikan 100%. Hasilnya jelas 40% serbuk tersebut adalah ruang kosong. Angka yang sederhana namun sangat penting. Dari satu nilai ini saja kita bisa memprediksi seberapa cepat serbuk menyerap cairan, bagaimana serbuk akan mengalir, dan seberapa mudah ia dipadatkan menjadi tablet. Inilah contoh nyata bagaimana mikromeritik membantu kita memahami dunia kecil yang menentukan keberhasilan sebuah obat. Bagian ini menjelaskan pengaruh porositas. Selanjutnya adalah aplikasi dalam farmasi, khususnya pada tablet dan disolusi. Partikel yang lebih kecil akan menghasilkan disolusi yang lebih cepat. Sebaliknya, tekanan konversi yang tinggi dapat membuat disolusi menjadi lebih lambat. Penambahan disintegran berfungsi untuk mempercepat hancurnya tablet, sedangkan coating digunakan untuk mengatur tempat pelepasan obat. Tablet paracetamol antar produsen bisa memiliki disolusi yang berbeda karena perbedaan ekspesien dan metode granulasi yang digunakan. Selanjutnya adalah aplikasi lain. Kitosan digunakan sebagai penghantar obat alami. PLGA berfungsi untuk sistem pelepasan obat yang tertunda, sedangkan hidrogel dimanfaatkan pada sediaan topikal dan sistem pelepasan obat terkontrol. Asam sulfat digunakan dalam reaksi esterifikasi, enzim lipase berperan dalam produksi prodrug, dan katalis palladium digunakan dalam sintetis senyawa aktif, termasuk pada reaksi Suzuki dan Heck. Berikutnya, contoh konkret porositas dalam obat. Pada tabel berikut ini ditampilkan beberapa contoh bentuk sediaan obat yang menunjukkan perbedaan porositas. Kesimpulan materi hari ini ialah porositas sama dengan rasio volume rongga atau volume total yang mempengaruhi kekuatan mekanik dan juga laju disolusi.
Lalu, porositas tinggi menghasilkan tablet yang cepat larut, misalkan tablet Eversense, dan juga porositas rendah menyebabkan pelepasan lambat atau sustained release.